Rasul-Rasul Allah diutus secara berkelanjutan dengan inti ajaran yang sama, mengabdi kepada Allah yang esa dan mematuhi rasul-rasul sesuai tempat dan zamannya. Yang dikisahkan dalam Al-Quran hanya sebagian dari para rasul itu. Hanya 25 yang berada di kawasan Timur Tengah atau yang berada di sekitar Tanah Suci, terutama dari kaum Bani Israel. The Linguistic Miracle, Episode 70. One Continuous Teaching, satu ajaran berkelanjutan. وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَن يُنكِرُ بَعْضَهُ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُو وَإِلَيْهِ مَآبِ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَمَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ. Orang-orang yang telah kami berikan kitab kepada mereka bergembira dengan kitab yang diturunkan kepadamu, dan di antara golongan-golongan Yahudi dan Nasrani yang bersekutu, ada yang mengingkari sebahagiannya. Katakanlah, sesungguhnya aku diperintah untuk menyembah Allah dan tidak mempersekutukan sesuatu pun dengan Dia. Hanya kepadanya aku seru, dan hanya kepadanya aku kembali. Ar-Ra'd 36. Dan demikianlah kami telah menurunkan Al-Quran itu sebagai peraturan yang benar dalam bahasa Arab. Dan seandainya kamu mengikuti hawa nafsu mereka setelah datang pengetahuan kepadamu, maka sekali-sekali tidak ada pelindung dan pemelihara bagimu terhadap siksa Allah. Ar-Ra'd 37. Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu, dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Dan tidak ada hak bagi seseorang rasul mendatangkan sesuatu ayat mukjizat melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada kitab yang tertentu. Ar-Ra'd 38. Kecenderungan manusia untuk tidak menerima ajaran yang dibawa oleh rasul pelanjut karena adanya kepentingan duniawi. Bagi yang ikhlas dan jujur akan senang menerima kelanjutan ajaran yang disesuaikan dengan zamannya. Ada yang khawatir zona nyaman atau status quo-nya akan tergeser dengan risalah yang dibawa oleh rasul baru. Makanya ia menentang meskipun mereka tahu bahwa ajaran yang dibawa rasul itu benar. Demikian pula yang terjadi pada Rasulullah Muhammad SAW. Ada yang menentang karena memang mereka tidak beriman. Ada pula yang beriman namun tetap menentang dengan alasan tetap berpegang pada ajaran Rasul sebelumnya. Yang mengingkari ajaran Muhammad SAW secara garis besar terbagi dua. Ada yang mengetahui kebenarannya, namun keras hati dan membangkang. Inilah kelompok yang dimurkahi. Kelompok ini disinggung
dalam surah Al-Fatihah. Ada yang memang berada dalam kegelapan atau sesat, tidak tahu mana yang benar dan tidak berusaha untuk mengetahui. Kehidupan duniawi menyilaukan mereka, sebagaimana disinggung dalam akhir surah Al-Fatihah. Di antara umat manusia, banyak pula pengikut agama yang mengkultuskan sang pembawa ajaran agama, bahkan kemudian mempertuhankannya tanpa dasar dalam kitab yang dibawa Rasul bersangkutan. Al-Quran dengan kalimat-kalimat penuh hikmah dan sebagai mukjizat Rasulullah Muhammad memberikan peringatan dan koreksi bahwa Rasul itu adalah manusia biasa yang kawin dan berketurunan. Kitab-kitab suci Allah yang membawa kebenaran hakiki bukan pernyataan hasil pikiran yang didasari nafsu dan kepentingan tanpa dasar dalam kitab suci. Kewajiban kita mengingatkan saudara kita dengan cara yang baik, bil ma'ruf,